Ya, selamat pagi Sobat Sehat dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Yon Setiadi di dalam Prognosa, program ngobrol santai bersama Rumah Sakit Panti Waluyo. Dan saat pagi hari ini kita akan membahas bersama-sama tentang pencegahan atau penularan COVID pada ibu hamil. Dan telah hadir bersama saya Dr. Hendratmo Triwibowo SPOG. Selamat pagi dokter. Pagi Mas ya. Iya, Sobat Sehat semuanya, saat sekarang ini banyak sekali ibu hamil yang merasa khawatir atau takut untuk datang ke rumah sakit. Dan banyak pasien saat ini dok menanyakan kepada kami pihak rumah sakit itu sebenarnya untuk datang ke rumah sakit itu aman apa enggak gitu ya dok ya. Nah saat ini kita akan membahas bersama-sama tentang pencegahan COVID pada ibu hamil. Nah untuk Sobat Sehat dimanapun berada yang sedang hamil atau memiliki kerabat yang sedang hamil, kita mengundang Sobat Sehat untuk bisa gabung beratensi bersama saya dan Dr. Hendratmo untuk bisa mengirimkan komentar atau pertanyaan yang ada di bawah ini. Kita akan sama-sama membahas tentang pencegahan COVID pada ibu hamil saat ini. Dan baik dokter, saat ini kita masih berada di masa-masa pandemi COVID-19 ini ya dok ya, banyak ketakutan sana sini dan kita berbicara tentang ibu hamil. Mungkin nggak sih dok, ibu hamil itu tertular COVID ini dan seberapa besar resikonya terhadap ibu hamil ini? Ya, begini, jadi pandemi ini bisa menyerang siapa saja, termasuk ibu hamil. Nah, kalau pada ibu hamil, seorang yang sedang mengandung itu daya tahannya pasti menurun, ya. Biasanya dia awal-awal kehamilan tuh mual, sehingga makan inputnya itu kurang, sehingga itu bisa menurunkan daya tahan juga. Ada rasa khawatir, itu juga bisa menurunkan imunnya. Nah, itu potensial sekali untuk tertular. Tapi tetap tertular dengan kontak ya. Kalau tidak ada kontak, kemudian protokol kesehatan dilakukan, itu ya kemungkinan tidak tertular. Jadi kalau tertularnya, siapa yang bisa tertular bisa semua saja. Tapi kalau begitu dia tertular, itu lebih buruk gitu kalau ibu hamil. Lantas seberapa besar resikonya dok daripada untuk orang-orang yang tidak hamil gitu? Kemungkinannya tetap sama, tapi setelah terkena dia akan lebih buruk gitu. Gitu. Kemungkinan persennya tetap sama. Orang yang sering keluar rumah, masih hamil, masih bekerja, masih berhubungan dengan banyak orang, berkerumun, misalkan dia belanja, misalkan ya ibu belanja ke tempat yang kerumunan orang, itu tetap potensial lebih tertularnya lebih banyak daripada yang tetap di rumah belanja online gitu. Ya, berarti karena ada penurunan kondisi dari ibu hamil itu, kemungkinan untuk tertularnya semakin besar gitu ya dok ya, dari kontak untuk pasien yang sudah terkonfirmasi begitu. Dari kontak, ya. Baik. Lantas sekarang ini banyak ibu hamil yang kan kondisinya beda ya dok ya, dari dulu sebelum pandemi dan sesudah pandemi ini. Banyak ibu-ibu hamil yang khawatir dok untuk datang ke rumah sakit saat ini. Nah lantas gimana sih pemeriksaan ibu hamil itu sendiri? Kan kalau yang sebelum pandemi itu kan dia harus melalui USG berapa minggu sekali, harus diukur berat janin, detak janinnya seperti apa. Nah itu selama pandemi ini gimana dok pemeriksaannya dok? Jadi tetap harus periksa, tetapi frekuensinya dikurangi. Jadi pada masa trimester pertama sampai umur terlambat sampai 3 bulan itu harus periksa. Pada saat itu kurang dari 12 minggu harus periksa. Itu dilakukan USG, tapi tetap dengan protokol kesehatan ya, ada jaga jarak, pakai masker, cuci tangan sabun atau hand sanitizer, itu tetap dilakukan ya. Dengan petugas kesehatan pun tetap menganggap itu suatu potensial menularkan juga. Seorang petugas kesehatan juga bisa menularkan ke ibu hamil. Jadi tetap harus semua protokol kesehatan yang pakai APD dan sebagainya itu tergantung kondisinya dia, level 1, 2, 3 tergantung kondisi ibu hamilnya. Jadi tetap bisa dilakukan pemeriksaan itu, tapi dibatasi pada umur kehamilan sebelum 12 minggu. Kemudian kalau obat vitamin itu bisa kan diresepi sampai 1 bulan, 2 bulan bisa ya. Kemudian umur 20 minggu, umur 26 minggu, kemudian 30 minggu, 34 dan 36. Minimal tuh 6 kali minimal. Tapi setelah masuk bulan 9 itu 36 minggu ke atas ya memang harus setiap minggu ya. Atau ada tanda-tanda bahaya. Tanda-tanda bahaya itu misalkan perdarahan,
nyeri hebat. Nah seperti itu harus segera periksa. Begitu ya dok ya. Baik, sebelum kita lanjut untuk pertanyaan lebih lanjut, kita masih mengundang untuk atensi Sobat Siada dimanapun berada untuk bisa gabung bersama saya dan Dr. Hindratmo membahas tentang penularan COVID kepada ibu hamil ini. Tulis di kolom komentar yang ada di bawah ini, kita sama-sama akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Dan jangan lupa untuk mengakses IGTV dan mengunjungi YouTube channel kita di @rspantiwaloyo. Baik dokter, kan sekarang tadi kan untuk disarankan untuk membatasi kunjungan ke rumah sakit begitu ya dok ya. Kan sekarang juga sudah ada layanan telemedicine gitu dok. Nah kondisi seperti apa yang saat ibu hamil itu bisa konsultasi lewat telemedicine, dan kondisi seperti apa, oh aku harus datang ke rumah sakit nih, itu seperti apa dok? Oke, jadi seperti yang saya utarakan tadi, itu pada minggu-minggu tersebut itu memang harus periksa ya, harus di USG memang ya, itu yang membuat harus ketemu gitu. Baik. Kemudian tanda-tanda bahaya, perdarahan, nyeri hebat, mual muntah yang hebat, yang tidak berkurang-kurangnya itu harus segera periksa. Kemudian yang bisa telemedicine itu ya memang yang keluhan ringan, misalkan hanya mual muntah gitu, nyeri yang karena aktivitas ada rasa nyeri perut, itu bisa telemedicine, bisa konsultasi, itu bisa dilakukan dan nanti bisa diberi resep atau hanya tips-tips aja untuk cukup istirahat, atau mungkin juga tipsnya ada yang kegiatannya harus dibatasi, kerja boleh tapi tetap protokol kesehatan tetap dilakukan dan mengurangi aktivitas yang berat. Baik, tadi harus katakanlah dalam kondisi yang darurat saja begitu ya dok ya. Iya. Baik, lantas dok, kan sekarang banyak ibu hamil yang kerja di rumah, Ini banyak orang yang kadang kalau di rumah itu kan banyak santainya, banyak tidurannya. Nah itu aktivitas-aktivitas apa saja dok yang lebih disarankan untuk ibu hamil, dan aktivitas apa saja yang tidak boleh untuk ibu hamil itu apa saja dok? Iya. Jadi aktivitas tetap dilakukan meskipun di rumah, ya, olahraga ringan, ya senam hamil itu kan ada channel ya YouTube atau channel manapun itu yang ada videonya untuk senam ibu hamil. Nah itu bisa dilakukan biasanya setelah kehamilan 20 minggu itu dilakukan. Jadi tidak di dalam kelas gitu, dalam rombongan gitu, jangan dulu seperti itu. Jadi ada videonya, silahkan aja. Itu kegiatan ibu hamil itu senam ibu hamil. Ya, kemudian aktivitas ringan di rumah ya biasa, kalau di situ tidak ada yang harus diisolasi ya kegiatan biasa aja ya, bersenda gurau dengan keluarga, dengan anak-anaknya. Jadi supaya ada rasa gembira juga meskipun di dalam rumah, sehingga meningkatkan imun, itu yang penting. Sehingga bisa menjadi pelindung untuk dari serangan COVID gitu. Berbicara tadi untuk senam hamil dok, kan sekarang juga tidak boleh untuk melakukan kerumunan seperti senam hamil di kelas gitu kan. Kalau misalnya ibu hamil melakukan senam hamil sendiri di rumah, sebatas apa dok untuk takutnya kan kalau misalnya ibu hamil melakukan gerakan yang terlalu keras atau gimana gitu dok? Ya, kalau yang sudah pernah ikut kelas ibu hamil ya seperti petunjuk pembimbingnya ya, yang tidak boleh, yang boleh itu dilakukan. Nah kalau enggak, kalau bisa langsung lihat di YouTube itu biasanya sudah ada petunjuknya di situ, yang boleh, yang tidak gitu. Tapi biasanya mulainya itu setelah umur 20 minggu. Jadi plasentasi sudah terjadi, selesai, jadi sudah kuat ya kontraksi ya. Kadang-kadang membuat kegiatan yang berlebihan membuat kontraksi. Nah kalau seperti itu ya jangan, dikurangi volumenya maupun kekuatannya untuk senam itu ya. Kemudian lamanya juga, frekuensinya mungkin seminggu 2 kali atau dikurangi seminggu sekali gitu ya. Itu tipsnya. Jadi tetap ada batasannya. Nah, gitu. Di rentang di usia berapa dok boleh melakukan senam? Setelah umur 20 minggu ya, 5 bulan ke atas lah, sampai mau partos, sampai mau 9 itu. Nanti setelah mendekat sudah 9 awal itu sudah dibimbing untuk
senam pernapasan untuk bagaimana nanti kalau mengejar napasnya harus pada saat mengejar atau bukan. Nah di situ ada gitu. Baik. Berarti 20 minggu ke atas dengan frekuensi seminggu satu kali atau dua kali. Seminggu dua kali begitu. Untuk kriteria apa saja dok? Kalau kan kadang ada ibu hamil yang tidak boleh melakukan senam begitu, harus menjaga kondisi bed rest atau gimana? Kondisi seperti apa? Misalkan yang senam ibu hamil itu memang tujuannya nanti bisa untuk mempermudah pada saat persalinan normal. Jadi kalau mungkin posisi bayi yang tidak bisa normal, misalkan letak lintang gitu ya, mungkin senam hamil sampai umur kehamilan 9 awal itu kalau tetap melintang itu ya enggak perlu senam hamil lagi, karena rencananya persalinannya sesar gitu. Kemudian hipertensi juga enggak boleh. Kemudian ada riwayat perdarahan, jadi plasenta yang ada di bawah ya pada 7 bulan 8 bulan kalau sudah dideteksi itu plasentanya di bawah menutupi jalan lahir tidak bisa normal, yaitu seperti itu enggak boleh, kan rencana persalinan sesar gitu. Berarti memang perlu sebelum melakukan olahraga atau senam hamil itu perlu dikonsultasikan dengan dokter dulu begitu ya? Perlu dikonsultasikan lewat telemedicine itu atau pada saat kontrol pada saat umur umur 26 atau 30 minggu, 34 minggu gitu ya. Jadi pada saat pertemuan itu bisa dikonsultasikan yang boleh apa senam yang bagaimana begitu. Baik, tidak serta-merta untuk ibu hamil itu harus selalu bed rest gitu ya dok ya? Harus bergerak terus begitu dok? Ada aktivitas, itu dibatasi, ringan tetap harus aktivitas ya. Aktif gitu, tapi tetap dalam konteks dibatasi begitu ya dok, untuk menjaga imunitas dari ibu hamil. Kita menginjak ke ini dok, apa persalinan. Nah, kalau misalnya ibu hamil mau melakukan persalinan gitu, apakah ada tes-tes tertentu dok, karena kita sedang berada di dalam masa pandemi ini dari sebelumnya ada, gitu? Ada lab darah rutin, kemudian lab darah lengkap ya, jadi tidak hanya HB, golongan darah, tapi juga gambaran darah B ya, jadi leukosit, limfosit, neutrofil itu harus dicek sebelum masuk 9 ya. Jadi sudah ada perencanaan, ini apalagi yang menjadi status ODP, itu harus pemeriksaannya lebih intensif, harus diulang ya. Kemudian rapid test, kemudian torak foto ya. Kemudian kalau yang tes lain seperti HBsAg, HIV, VDRL atau sipilis itu kan sudah rutin itu. Nah, yang karena pada masa pandemi ini pemeriksaan yang ditambah itu adalah pemeriksaan darah lengkap, gambaran darah tepi dan rapid test ya, rapid test ya, untuk screening pertama rapid test. Nanti kalau negatif ya harus kita ulang nanti 10 hari diulang lagi. Ya. Baik, berbicara tentang torak tadi dok, kan kalau misalnya kita ke radiologi itu kan, katakan kalau ada tulisan berbicara tentang katakanlah kalau Anda sedang hamil gitu. Nah, itu kan banyak untuk ibu hamil yang merasa khawatir kalau terkena radiasi dari torak itu sendiri. Bahaya nggak sih dok kalau misalnya ibu hamil melakukan pemeriksaan torak itu? Ya, jadi kalau pemeriksaan radiologi untuk ibu hamil itu ada pelindung, namanya apron, itu pelindungnya itu akan dipakai. Jadi setiap kali ronsen itu pasti dokter radiologinya kalau seorang wanita usia reproduksi gitu ya, pasti ditanya mainnya, kemudian terlambat haid enggak, ini sedang hamil atau enggak, seperti itu. Atau itu kan dapat pengantar ya, dokter kandungannya itu pasti akan diketahui sekarang perlu ronsen karena hamil sekian bulan gitu. Nah, nanti pasti dokter radiologi akan memberikan apron, jadi pelindung itu satu, itu dapat itu. Yang kedua, pemaparan radiologi untuk ibu hamil sampai saat ini kekuatan radiologinya masih bisa ditolerir ibu hamil maupun bayinya, jadi aman. Nah, kemudian toh pemeriksaan itu kan tidak sering ya, sering ya, paling 1 kali 2 kali sama evaluasi itu nggak apa-apa. Berarti memang aman ya dok ya? Aman. Tapi tetap ada pelindung tadi ya. Jadi memang harus mengatakan dulu kalau memang sedang hamil begitu ya dok ya. Baik, kita jawab dulu dari pertanyaan yang sudah masuk nih dok.
Dari Arinda Wedenia, konsumsi vitamin C 1000 mg tiap hari untuk ibu hamil apakah boleh dok supaya menaikkan imunitas ini? 1000 mg tiap hari dok. Oh ya, terlalu tinggi ya. Kalau dia tidak sakit, tidak sakit misalkan sedang flu ataupun malah tesnya COVID itu positif tapi tidak ada gejala, itu pun tidak perlu sampai 1000. Cukup kebutuhan sehari itu 60 sampai 100 mg. Kebutuhan ibu seorang wanita kalau hamil ya paling meningkat cuma 200 mg aja cukup ya. Tapi kalau dia sakit, flu atau pada saat persalinan atau sesar operasi gitu, itu perlu 500 sampai 1000 gitu ya. Tapi kalau enggak perlu. Tapi kalau misalkan minum pun sebenarnya enggak bahaya karena dia kalau kelebihan vitamin C akan dibuang lewat urin. Makanya kalau ibu minum 500 mg gitu ya atau sampai 1000, urinnya pasti warnanya kan seperti jeruk gitu ya. Itu aman, itu enggak apa-apa, jangan kaget kalau minum itu pun akan terbuang gitu ya. Tapi percuma, uangnya kan bisa untuk yang lain gitu kan lebih mahal, makin banyak miligramnya kan makin mahal. Betul. Baik, untuk soal vitamin dok, biasanya untuk diberikan dari dokter untuk ibu hamil itu vitamin apa aja sih dok? Oh ya, seperti biasa, yang jelas itu yang pasti tambah darah, nah, ya, zat besi, Fe, asam folat, kalsium, ya, kemudian yang untuk vitamin uta itu DHA. B12 itu aja sebenarnya. Vitamin C juga perlu. Sebetulnya kebutuhan kalau dia makan 4 sehat itu sudah cukup kebutuhan itu. Jadi kadang-kadang ibu hamil kan males makan atau mual, itu inputnya kurang. Nah itu baru perlu ditambah itu. Kemudian kalau yang zat besi itu rata-rata ibu hamil itu karena ada anemia fisiologis dia akan turun HB-nya. HB-nya akan turun. Nah makanya perlu dikasih zat besi itu. Begitu ya. Baik. Kita jawab lagi untuk pertanyaan yang sudah masuk. Ini konsultasi sekalian ini dok sepertinya. Dari Novia Ulfa 2323. Usia hamil 2 bulan, mual muntah dan tidak bisa minum susu. Harus bagaimana dokter dan apakah ada vitamin khususnya? Ya. Jadi pada saat kehamilan muda, 2 bulan, 3 bulan itu HCG-nya tinggi. Sehingga itu yang membuat rasa mual yang kadang-kadang sampai berlebihan. Bau atau lihat nasi yang kebul-kebul itu aja sudah membuat dia mual gitu ya. Nah itu ada obat maupun makanan yang perlu dikonsumsi ya. Kalau obat jelas ini dari dokter pasti akan memberikan obat anti muntah ya. Kemudian kalau makanan ya jangan yang terlalu manis, berlemak gitu ya. Itu membuat semakin mual. Kemudian kalau dia punya riwayat penyakit MAH biasanya, gastritis, asam lambung, itu pada saat ibu hamil biasanya dia lebih banyak kambuhnya. Nah itu tidak boleh pedes, tidak boleh kecut, ya, masam-masam itu nggak boleh. Kemudian makan harus teratur, dikit-dikit tapi sering. Jadi 4-5 kali gitu sehari. Cuman sedikit, mungkin setengah piring atau sepertiga itu cukup. Kalau sudah rasa enek itu udah berhenti. Mungkin nanti lagi 2 jam lagi. Kalau vitamin ya seperti biasa. Nah, vitamin yang ibu hamil itu seperti zat besi, asam folat itu efek sampingnya itu mual. Justru efek sampingnya mual. Makanya ada beberapa yang zat besi itu diberikan nanti, tidak pada saat hamil muda, ya gitu. Terus yang susu itu kandungan yang paling tinggi adalah protein dan kalsium misalnya. Nah, kalau tidak bisa minum susu, ya enggak apa-apa. Kalau susu itu bikin nek gitu ya, itu malahan ya enggak perlu dipaksa. Oh ini nutrisinya bagus buat kehamilan saya gitu ya. Tapi kalau itu setelah itu setengah jam muntah kan percuma. Tenaganya habis untuk muntah, itu mengeluarkan tenaga, menghabiskan tenaga. Jadi biasanya orang yang setelah muntah itu pasti lemes ya. Itu. Jadi ambil saja makanan minuman yang kira-kira tidak bikin mual lah. Kecukupan gizinya tetap diperhatikan, tapi kalau itu gizinya tinggi, tapi kalau bikin mual ya percuma. Iya gitu. Atau sedikit bisa dibuat agak panas ya, hangat itu juga bisa mengurangi mual. Atau
malah ada yang suka lebih dingin, ya itu juga enggak apa-apa. Pokoknya cari cara makanan supaya bisa masuk, enggak mual. Ada yang ditambah ini jahe gitu, itu juga mengurangi mual, ya. Bisa. Berarti susu dan vitamin sejenisnya itu memang sebenarnya tidak perlu pun nggak apa-apa ya dok ya, selama untuk asupan makanannya itu gizinya jadi dipastikan. Kalau susu itu kan istilahnya dulu zaman kita kan mesti ada pelajaran 4 sehat 5 sempurna. Kalau 4 sehat itu cukup gitu, 5 sempurnanya ini kalau itu bikin mual nggak usah, nggak apa-apa gitu. Kalau 4 sehatnya ini sudah cukup ya, gitu ya. Tapi kalau belum ya ada tambahan mungkin dari tablet multivitamin gitu, ditambah itu memang. Baik, kuncinya adalah asupan makanannya itu harus dipastikan dulu gizinya begitu ya dok ya. Baik. Seimbang gitu ya. Kita kembali ke pemeriksaan untuk soal COVID terhadap ibu hamil ini dok. Kalau misalnya ibu hamil ini sudah melakukan serangkaian pemeriksaan sebelum persalinan dan ada hasil-hasil yang mengarah ke COVID ini dok. Nah itu nanti persalinannya yang disarankan dari dokter seperti apa dok? Ya, jadi nanti akan ada pemeriksaan itu dan hasilnya akan digolongkan pada status ibu hamil itu ODP, PDP atau confirm COVID ya. Nah itu. Jadi kalau ODP itu tetap persalinan ODP, PDP dan COVID itu harus tetap layarnya di rumah sakit ya, karena tetap harus ada APD, ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan untuk mencegah penularan itu, baik ibu ke petugas kesehatan ibu atau ibu ke bayi gitu ya. Jadi harus diperhatikan semua itu. Kemudian untuk ODP nanti bisa persalinan normal ya. Kalau memenuhi syarat untuk persalinan normal bisa persalinan normal. Tapi kalau PDP itu tetap disarankan untuk segera dilakukan terminasi dengan sesar memang. Ya, karena PDP itu kan sudah ada gejala panas dan sesak gitu. Nah, orang mengejan nanti kalau mau normal, orang mengejan itu kan pasti tahan napas supaya bisa mengejan kuat. Nah, padahal kalau menahan napas sama dengan paru-paru yang kondisinya sudah ada keluarnya di situ akan berat sekali. Jadi nanti bayinya sulit untuk lahir gitu, karena mengejannya kurang kuat gitu. Jadi tergantung statusnya dia, ODP dia bisa normal, kalau PDP atau positif confirm COVID dan sudah cukup bulan 36 minggu, 37 minggu itu sudah cukup bulan, itu sebaiknya dilahirkan. Tapi kalau ODP bisa ditunggu sampai APL-nya gitu, sampai APL-nya boleh ditunggu, harapannya bisa normal gitu. Ya. Mempengaruhi nggak sih dok kalau misalnya itu ibu hamil sudah terkena COVID ini dok, terkonfirmasi COVID ini, apakah mempengaruhi janinnya nggak itu nanti dok? Oh jelas, jadi untuk ibunya saja sudah napasnya udah menggah-menggah ya, saturasinya oksigen itu sudah turun, mungkin kurang dari 94%, itu sudah tanda-tanda yang tidak bagus. Buat ibunya aja kurang, apalagi ke bayinya. Jadi bayinya kan perlu oksigenasi juga. Yang ibunya masih bisa napas berusaha, kemudian ada tambahan oksigen gitu ya, itu kan ke ibu dulu. Nah ke ibu dulu cukup gitu, baru nanti akan bagi ke bayinya. Nah kalau ibu aja kurang, bayinya pasti akan terdampak gitu. Nah, gitu. Jadi caranya kalau ada yang PDP atau confirm COVID itu persalinannya sesar kan, tapi kalau misalkan datang sudah lengkap itu kan tetap harus ditolong dengan persalinan normal. Sudah mungkin sudah kehamilan kedua, ketiga itu mungkin dengan kondisi yang sudah pembukaan lengkap itu bisa mengejan sebentar, bisa lahir ya. Nah itu harus segera dipisah, potong tali pusat secepat mungkin, kemudian bayi harus kemudian dikeringkan seperti biasanya, dikasihkan dokter anak dan terpisah, tidak boleh IMD, tidak boleh kontak dengan ibunya, tidak boleh IMD sampai PDP-nya itu selesai. Kemudian setelah lahir ibu masuk ke isolasi PDP di situ sampai klinisnya hilang, sembuh, 2 minggu kemudian baru boleh
gitu. Berarti memang tidak serta-merta kalau ibu PDP dan tidak otomatis untuk bayinya ini juga sudah punya virus COVID-nya di dalam gitu ya? Kan harus lewat udara, ya, kontak gitu. udara begitu ya? Kalau ibu melahirkan PDP dia tetap harus pakai masker, mungkin pakai face shield juga bisa. Mungkin tangan dia karena mungkin sakit ya, orang melahirkan itu kan kadang-kadang kondisinya kurang apa ya, kayak nggak sadar gitu, kadang teriak-teriak, nyembur-nyembur. Nah itu berbahaya sekali itu, dari baik ke petugas kesehatannya maupun ke bayinya nanti setelah lahir. Jadi begitu bayi lahir potong langsung dilarikan ke kamar bayi supaya dirawat dokter anaknya gitu. Iya, ini memang sesuatu yang penting diperhatikan ya, Dok, ya, untuk semua ibu hamil dimanapun berada. Dan ini catatan penting untuk Sobat Sehat, untuk para ibu hamil dan yang memiliki kerabat yang sedang hamil, untuk bisa memperhatikan kesehatan dan untuk menjaga kontak dengan orang lain gitu ya, Dok ya, karena kita tidak tahu siapa yang sudah terkena virus ini, karena sekarang kan juga sudah ada orang-orang tanpa gejala begitu ya, Dok, ya. Baik dokter, terakhir nih Dok, saran dan tipsnya untuk ibu hamil di tengah-tengah pandemi ini gimana, Dok? Ini kan sebuah tantangan sendiri ya, Dok ya, kalau misalnya ibu hamil sedang hamil di tengah-tengah pandemi ini. Jadi akibat dari work from home dan lebih banyak di rumahnya itu ya sedikit banyak kan mempengaruhi kejadian ibu hamil. Ya. sejak Januari dulu ya, Maret ya mulai ya, itu sampai hari ini mungkin sudah lebih banyak angka kejadian kehamilan itu. Nah, itu akan membuat satu kegembiraan, mungkin yang kedua ada rasa khawatir. Itu. Tapi ya tetap harus dijalani kan, mudah terjadi ya. Dan kita memang harus seperti beritanya terakhir, kita harus bisa berdampingan, tapi tetap harus menjaga protokol kesehatan itu. Secara umum sama ya, protokol kesehatan dengan tidak orang yang mungkin yang semua usia, semua jenis kelamin, hamil atau tidak, itu protokol kesehatan tetap dilakukan. Ya, jaga jarak, masker, hand sanitizer, cuci sabun, kemudian etika batuk bersin ya, itu tetap dan harus dilakukan dimanapun. Itu mungkin misalkan batuk bersin aja kita di rumah ya, tetap etika batuk bersin tetap harus dilakukan ya. Kalau pakai tisu ya, supaya langsung ditutup pakai tisu kemudian dibuang ya. Itu jadi protokol itu tetap harus dilakukan, itu titiknya sama seperti itu. Nah, kalau khusus untuk ibu hamil ya memang lebih rentan dia kan, jadi dia harus meningkatkan imun, makan cukup, istirahat cukup ya, kemudian kontrol jadwalnya, kontrol sesuai tadi umur kehamilan itu ya, 12 minggu, 20 minggu, 26 minggu, kemudian 30, 34, 36, kemudian 38 minggu menjelang persalinan itu paling tidak 6 sampai 8 kali. Kalau dulu kan lebih banyak, lebih sering ya, sekitar mungkin 2 minggu sekali ya, itu awal kehamilan itu, kemudian setelah itu 1 bulan sekali, masuk ke umur 9 atau 8 akhir itu sudah 1 minggu sekali gitu. Jadi itu kemudian kalau keluar rumah tetap seperlunya, menghindari orang berkerumun gitu ya, antrian kok berkerumun lebih baik menghindar, karena yang lebih banyak tertularnya. Dan kemudian kalau orang tetap sama ya kemungkinan tertular, tapi kalau kondisi yang tidak hamil dia mungkin lebih kuat imunnya, nah itu tidak tertular gitu ya. Itu tipsnya Mas ya. Baik, terima kasih dokter. Beginilah untuk sesi kita saat ini tentang pencegahan COVID pada ibu hamil. Kepada sahabat sehat dimanapun berada, kita juga tetap untuk memberikan saran dan tips ya dok ya, untuk bisa menjaga jarak, menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, dan cuci tangan lebih baik ke air mengalir ya dok ya, daripada hand sanitizer gitu ya. Pakai sabun yang penting ya. Pakai sabun yang di air mengalir untuk mencegah penularan COVID-19 ini, terutama kepada ibu hamil. Dan terima kasih untuk sahabat sehat dimanapun berada untuk bisa yang sudah mengakses Instagram kami dan mengikuti live Instagram kami bersama dengan Dr. Hendratmo. Dan jangan lupa untuk akses Instagram ini dapat dicek di IGTV, dan jangan lupa mengunjungi channel YouTube di @rspantiwalyo. Dan tetap jaga kondisi, tetap perkuat imunitas kita, dan sampai jumpa di program prognosa berikutnya. Sampai jumpa.